Oke, bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marola Channel. Guys, makin panas dan makin menyala. Farhad Abbas auto ciut usai ditegur hakim. Sidang perdana donasi Agus berlangsung panas. Detik-detik menegangkan terjadi di ruang sidang di Pengadilan Negeri Tangerang kemarin dan diwarnai perdebatan panas antara Farhad dan kuasa hukum donatur. Sontak saja perdebatan tersebut membuat ruangan sidang terlihat tidak kondusif. Bahkan para hakim pun sampai kewalahan mendinginkan tensi amarah dari kedua kubu tersebut. Lalu, bagaimana reaksi Agus dengan kejadian tersebut? Apakah Agus sudah siap kalah dan merelakan uang donasi tersebut? Atau Agus terus menentang kuasa hukum donatur dan orang-orang yang dianggapnya jahat terhadap dirinya? Ini waduh Agus ya. Oke guys, tanpa berlama-lama lagi seperti apa videonya, ini dia, let's go. Detik-detik menegangkan terjadi di ruang sidang di Pengadilan Negeri Tangerang. Di persidangan kemarin diwarnai perdebatan panas antara Farhad Abbas dan kuasa hukum para donatur. Farhad Abbas menuntut agar pihak kuasa hukum donatur menunjukkan surat kuasa dari 577 donatur sebagai pemberi kuasa. Namun, yang diperlihatkan hanya 2 donatur saja. Hingga hal ini pun memancing emosi Dodi selaku kuasa hukum donatur. Aksi saling serang secara verbal pun terjadi, disusul dengan aksi gebrak meja dari pihak kuasa hukum para donatur. Aksi menegangkan tersebut disaksikan oleh majelis hakim, kuasa hukum Agus Salim, dan juga kuasa hukum yayasan, tapi tidak dihadiri oleh pihak Denny Sumargo. Lantas, seperti apa sengitnya perdebatan di ruang sidang kemarin? Benarkah panasnya perdebatan di ruang sidang kemarin dilanjutkan dengan aksi pemukulan di luar ruang sidang, hingga berujung pada laporan polisi yang dilayangkan oleh pihak Agus dan kuasa hukumnya di Polres Tangerang Kota? Seperti apa pernyataan Agus Salim terkait dirinya disolimi hingga merasa kecewa dengan urusan donasi? Kecewa. Persidangan gugatan perdata dari para donatur terhadap Agus Salim dan 3 orang lainnya di Pengadilan Negeri Tangerang kemarin berlangsung sengit dan juga panas. Tak hanya tajamnya aksi saling serang antara kuasa hukum, bahkan juga diwarnai dengan aksi gebrak meja. Dodi, selaku pihak kuasa hukum donatur, merasa terpojok karena pihak Agus mendesak supaya menunjukkan terlebih dahulu surat kuasa dari 500 lebih para donatur tersebut baru mencabut gugatan. Pihak kuasa hukum donatur tampak menggebrak meja di ruang sidang sembari menahan emosinya di hadapan majelis hakim. Ya. Sebelum dia mencabut kuasa ini, ya, saya mau lihat dulu surat kuasa yang dia membuat gugatan ini. Apa benar diberi kuasa 500 orang? Nah, karena ini mereka memainkan Ini para donatur harus bersuara di kita. tapi mereka harus bersuara. uangnya bos 1,3 miliar. Nah, setelah itu validasi tentang surat kuasa, silakan mau mencabut. Gimana, setuju yang lain? Setuju. Tidak perlu persetujuan begitu. Kemarin kita udah bawa seluruh surat kuasa yang mulia. Bentar guys. Jadi di sini si Farhad Abbas ini meminta para kuasa donatur ini menunjukkan surat kuasa dari yang 500 orang tersebut. Jadi para kuasa donatur ini cuma menunjukkan 2 orang. Walaupun cuma 2 orang, kalau menurut saya ini ya, dari segi komentar-komentar di media sosial ataupun di televisi ataupun di mana saja lah, itu sudah terwakilkan semuanya. Jangankan 500 orang donatur, mungkin ribuan donatur yang telah menyumbang itu telah ikut komentar di sosial media, itu sudah mewakilkan kuasa mereka kepada donatur. Kalau menurut saya itu nggak perlu pakai surat seperti itu sudah mewakilkan gitu ya. Cuman yang yang legalnya cuman ada 2 orang. Jadi itulah yang dipertanyakan oleh si Farhad ini, yang ini sempat membuat pihak kuasa donatur sampai emosi dan gebrak meja. Oke guys, kita lanjut. Walaupun tidak diajukan, kita punya kuasa ini. Gitu loh. Jadi jangan mendesak saya. Perkara ini didaftarkan secara ikon. Kalau kuasa ini tidak benar, ya ikut gak akan terima, majelis gak akan terima. Makanya jangan emosi dong, kita santai. Tapi jangan desak kita. Kalau kita nggak benar, mau ngapain ada di sini? Makanya jangan dipotong.
Momen menegangkan berikutnya pun terjadi ketika tim kuasa hukum donatur mengumumkan untuk mencabut gugatan perdata terhadap Agus Salim. Dodi, selaku kuasa hukum donatur, kembali menggebrak meja di ruang sidang karena Farhad Abbas selaku kuasa hukum Agus mempersoalkan mengapa yang mendaftarkan gugatan hanya 2 orang saja. Hingga perdebatan panas pun akhirnya terjadi antara Dodi selaku pengacara donatur dengan Farhad Abbas selaku pengacara Agus Salim. Balik lagi kan uang sudah didonasikan ke NTT sendiri, melihat. Oh, di sini Agus ganteng banget ya. Bentar guys ya. Jadi sekali lagi saya berpendapat ya. Jangankan 2 orang, di komentar-komentar saja itu ada ribuan komentar yang telah kecewa dengan kelakuan Agus yang telah menyumbangkan uangnya gitu ya, dan itu sudah merupakan bentuk kuasanya terhadap kuasa donatur gitu kalau menurut saya ya. Jadi si Farhad Abbas ini ya nggak perlu harus seperti itu, harus semuanya dilampirkan orang jauh di entah di mana mereka ya. Jadi rasanya hal seperti itu nggak mungkin gitu. Jadi itulah bentuk orang-orang yang sakit hati yang tidak berhasil menerima uang dari pihak donatur gitu ya guys ya. Oke guys, kita lanjut apa nih pendapatnya Agus. Ya seperti apa sih Gus, yang Agus masih terus berjuang untuk mendapatkan haknya sendiri. Kecewa dan kecewa banget. Sangat kecewa. Saya aja belum sembuh, tapi harusnya manfaatnya buat saya, nanti lemparkan manfaatnya buat yang lain. Kemana itu moral dan etikanya, itu aja. Moral itu juga kemana? Pengobatan itu sendiri sekarang mungkin seperti apa? Berjalan masih tetap Kalau prosesnya pengobatan tetap berjalan sih, tetap aja kalau pengobatan tetap berjalan. Walaupun itu sudah diarahkan ke NTT sana. Abang, ini kemarin sedikit ya sedikit rame nih bikin TikTok dengan bawa. Itu gimana sih bisa jadi viral lagi? Banyak lagi hujatan. Ya itu saya tidak bisa berkomentar, terserah netizen saja biasanya, dan kita kemarin juga netizen itu terus sampai sekarang sih. Jadi biarinlah mereka mau komentar apapun, ya udah terserah, saya pasrah aja sih, bebas mereka mau berkomentar seperti apa. Berarti memang sekarang lagi Agus ini orangnya benar-benar keras Ya untuk menghibur diri aja sih, gitu, menghibur diri, ya supaya nggak stres juga gitu, mau kemana-mana kan nggak bisa. Ya Bentar, oi mata tuh tolong kondisikan mata. Ntar ketahuan lagi sama netizen tuh. Tolong matanya ditutupin dulu, jangan dimalekin. Ya nggak guys. Ntar ketahuan netizen lagi, berabe lagi tuh. Ya nggak? Tutupin dulu matanya biar nggak ketahuan. saya juga nggak bisa menikmati, bisa melihat ya, mungkin dengan salah satu dengan live streaming yang mungkin bisa menghibur diri saya sendiri sih gitu. Tapi gimana Gus, artinya ini kan live TikTok kan selalu di notice sama publik nih, apapun yang Agus lakukan selalu salah. Mau tidak mau kan Gus ya. Ini gimana Gus, Agus menghadapinya dari sendiri, publik sendiri? Sudah bodoh amat atau Ya, gimana? udah bodo amat sih. Ya udah apa aja pada diri saya udah semua salah sih, nggak ada yang benernya. Mau dari penampilan dari udah komunikasi, mau saya ngomong nggak ngomong, nyampur tetap aja salah. Ya biarin aja, terserah mereka. Saya udah bodo amat sih, udah itu aja sih. Apa Gus yang bikin sekarang sudah nggak peduli lagi dengan omongan orang? Hah? Apa yang membuat Agus sekarang, dulu kan sempat tertekan dengan omongan publik sendiri, tapi sekarang Agus sepertinya sudah enggan mau melihat omongan orang. Ya orang, ya bodo amat, saya juga nggak ngelihat juga, ngapain saya peduli gitu. Mau diganti atau mereka masuk penjara? Pilih mana? Nah, Agus maunya mereka di penjara gitu loh. Siapa aja? Siapa aja Agus mungkin yang di penjara. Bentar. Emang udah berapa orang yang di penjaranya si Agus guys? Serius nih nanya aja, tolong disampaikan di komentar. Sudah berapa orang laporan-laporan yang mereka laporkan ditindaklanjuti oleh polisi, dan sudah berapa orang pula yang telah dipenjara? Pokoknya Agus sendiri lihat bahwa donatur yang memberi kuasa itu hanya 2 orang. Gak tahu berapa jumlah uangnya. Donatur yang memberi kuasa 2 orang, berapa Lagi duitnya? azan tuh, lagi azan. Jangan-jangan cuma 12.000 atau 20.000, tapi bikin repot kita seperti ini. Bikin Agus kehilangan haknya, ya. Ini bukan strategi, tapi ini adalah kezaliman terhadap Agus. Ya, Agus harus lawan. Kita berhenti di perdata, tapi pidana jalan terus. Semangat, ada yang lagi mau disampaikan? Ibu Angkat Agus, gimana? Siap selalu mendukung Agus.
Ini Pak Agus. Ini pengendara muda yang berbakat, silakan. Terjadi mungkin. Lagi azan. Aduh, Kang Cilok ngapain pula dia di sini? Itu lagi azan dia terus marah-marah seperti ini. Ini bentuk orang yang telah kerasukan setan ini guys. Sementara itu lagi azan di masjid ya, mereka masih terus aja marah-marah seperti ini. Itu artinya hati mereka itu sudah dipenuhi kotoran-kotoran setan itu ya. Apalagi nih Kang Cilok nih, Kang kompor gas ini. Apa pula katanya? Kawan ya dalam persidangan ini ya, terutama pengacara donatur ya. Bukannya berhenti, Dia bukannya sama sholat, sekali malah marah-marah di sini. Untuk mencabut surat kuasa, dia main-main mencabut gugatan maupun mencabut kuasa. Dia menggugat Agus, kemudian mencabut kuasa. Padahal surat pencabutan kuasanya tidak ada sama sekali. Dia membatalkan menuduh Agus telah menyalahgunakan dana donasi. Untuk itu diduga ya surat kuasa itu palsu. Untuk itu kita akan segera lapor polisi terhadap pengacara-pengacara ini pasal 263 KUHP karena memberikan keterangan palsu di hadapan hakim ya bahwa yang faktanya surat kuasa itu 500 orang, tetapi di hadapan majelis hakim terbukti hanya 2 orang. Ini ada rangkaian kebohongan memberikan keterangan palsu di hadapan pejabat, yaitu majelis hakim ini. Untuk itu 4 orang termasuk Pak Abdul Bunur akan kita laporin memberikan keterangan palsu di hadapan majelis hakim. Oke, silakan. Mari. Panas di ruang sidang melihat persidangan hari ini. Ya, kami melihat menyedihkan ya Pak. Menyedihkan karena memang ruang persidangan kan harusnya dihormati ya bagi siapapun ya. Apalagi ini penasehat hukum kasus senior yang kemudian hadir gitu, apalagi ada prinsipal. Bentar guys, pas ngelihat kuasa hukum Mbak Novi ini ya, kok tiba-tiba rasanya adem banget, serius nih, ini serius nih yang saya rasakan saat ini. Pas ketika melihat kuasa hukum Novi ini rasanya adem banget, rasanya kayak di surga gitu ya. Tapi ketika melihat kuasa hukumnya Agus tadi, Farhad Abbas, Kang Cilok, Kang Kompor yang ada di sekitar Agus tadi, itu rasanya kayak di neraka kita guys, kayak di alam baka rasanya gitu ya, panas, bawaannya emosi gitu ya. Nah tapi pas melihatnya kuasa hukum Novi ini yang cantik ini ya, kok rasanya adem, tenang banget gitu ya. Coba guys kita lanjut. Perselisihan paham sampai gebrak meja, terus main senggol itu sangat tidak pantas ya. Oke, melihat dari perjalanan sidang, gimana Bu reaksi Ibu sendiri artinya dengan cabutan gugatan segala macam dan ada tanyakan juga surat kuasa juga dari 577 donatur ini. kedua katanya Kami nggak tahu ya berembusnya donatur yang memberi kuasa 500 itu dari mana ya. Tapi faktanya tadi kami lihat bahwa yang memberi kuasa hanya 2 orang. tadi udah dicek Ibu ya? Sudah kami cek, memang hanya 2 orang saja yang memberi kuasa di dalam gugatan hari ini. Iya, oke. Kalau menurut saya pribadi ya, mungkin secara tertulis mungkin cuma 2 orang yang memberikan surat kuasanya terhadap kuasa hukum donatur. Tetapi sekali lagi saya berpendapat dari segi komentar-komentar saja itu di media sosial di ya terserahlah dimanapun itu ya di seluruh media sosial itu mungkin sudah mewakilkan suara-suara mereka, hak-hak kuasa mereka tentang mereka tidak setujunya uang mereka diberikan terhadap Agus gitu. Jadi ya mereka kan nggak tahu kita di mana dan mereka pun mungkin juga nggak tahu prosesnya seperti ini ya. Jadi dengan komentar-komentar mereka yang tidak menyetujui uang mereka disalurkan kepada Agus, itu sudah merupakan bentuk kuasanya terhadap kuasa Agus gitu ya. Andaikan dilakukan polling nih, dulu kan sudah pernah dilakukan polling, jika ada lebih dari 8.000 donatur yang tidak setuju bahwa uangnya akan diserahkan terhadap Agus. Nah itu sudah mewakilkan itu. Jangankan cuma 2, itu sudah ribuan petisinya gitu. Pernah dilakukan polling dulu, dilakukan petisi para donatur yang tidak setuju, setelah diadakan pollingnya gitu, dan itu mendapatkan ribuan petisi gitu. Jadi nggak ada urusannya lagi itu dengan si Farhad menanyakan mana kuasanya donaturku cuma 2 orang ya, jadi nggak ada urusannya. Aduh, pusing. Oke guys, itu reaksi kita hari ini. Terima kasih banyak yang telah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you. Thanks for watching.